Oke, untuk elemen network FTTH itu di sini kita ada segmentasinya ya. Yang pertama boleh saya nanya ya, mungkin ada. Iya Pak. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, masih aja. Sambil jalan saya jelaskan. Di sini untuk segmen A-nya kita ada kabel feeder. Kabel feeder ini biasanya yang melintas di antara tiang-tiang kabelnya yang agak besar ya, agak besar. Kalau kabel distribusi ini biasanya ada yang lewat bawah kanan, ada juga yang di bawah. Nah, kalau yang kabel dropper ini kabel yang kecil, biasanya ini juga bisa sampai masuk rumah. Masuk rumah ini pakai kabel dropper, biasanya nyampe di dinding rumah sih, nyampe di dinding rumah, baru masuk ke dalam rumahnya pakai indoor itu biasanya kalau pernah lihat ada kabel yang kecil yang kayak transparan putih gitu. Nah itu masuknya ke modem itu lentur ya, jadi biasanya untuk kalau dulu sebelum itu kita menggunakan dropper itu masuk sampai ke rumah, sampai ke modem. Berhubung kita lihat kayak kerapiannya itu kurang, jadi kita improve pakai kabel namanya patchcore. Patchcore itu ada yang transparan sekarang. Kalau di kita warnanya putih, dia nggak bakal kelihatan kalau ada kabel melintas. Gitu. Oke mas. Ya masuk ke komponen FTTH. Nah di sini yang sering dilihat mungkin oleh bapak itu yang ini ya, yang UPC. Kalau yang UPC itu banyak di jalan kita temui di pinggir jalan itu UPC. Tapi kalau OLT sama FTN ini jarang kita temui karena ini posisinya berada di sentral telkom atau STU kita sebut. Jadi OLT ini fungsinya dia untuk mengkirim atau istilahnya otaknya ya gitu, otaknya untuk menyalurkan ke tangan-tangannya, berarti gitu. Lah untuk ODC lalu ada ODP, OTB sampai modem itu ibaratnya tangan panjangnya dari OLT gitu. Jadi dia yang bisa merintah kamu mau gerak kemana, kamu mau gerak ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, itu yang merintah dari OLT. Jadi dia hanya meneruskan alirannya aja. Untuk kabel-kabelnya di sini juga ada beberapa. Untuk kabel udara ada kabel DAC, ada juga airflow. Dan di sini DP juga ada dua ini ya, dua jenis. Ada DP crosser itu yang kotak warna hitam gitu. Itu juga kita sebutnya fungsinya sama seperti DP. Nah ini untuk segmen PSB-nya di sini bedanya ini untuk yang di dinding luar rumah. Kalau dari UDP itu kita pakai dropper, itu biasanya kita tarik, kita tempel ke tembok rumah kita itu. Nah itu menggunakan ini. Nah ini patchcore ini yang kita gunakan dari titik luar dinding masuk ke dalam rumah, yang masuk ke modem itu pakainya patchcore, ujungnya dia pakai SC. IPC. Kalau modem juga ada banyak tipe, ada DTK, ada Huawei, ada Nokia. Oke mas, next mas. Baik di sini kabel feeder ya, mungkin agak awal. Kabel feeder itu sebetulnya fungsinya untuk sama menyalurkan informasi ke perangkat dari perangkat OLT, ke OBC, ke OTP. Sebenarnya kabel ini kabel yang besar. Jadi kalau kita sebutnya UDC itu kan sebelum ODP itu dia menggunakan kabel yang isinya itu lebih banyak. Kalau masuknya yang ke rumah kan cukup satu core gitu ibaratnya. Tapi kalau dari sentral telepon ke ODC itu dia menggunakan kabel distribusinya itu yang banyak core karena untuk memperbanyak tangan-tangannya, Nah di sini biasanya lebih banyak ditanam di dalam tanah untuk kabel-kabel ini biasanya digali, gitu ya.
di sini ada kabel fiber optik distribusi yang saya sudah jelaskan tadi. Kabel distribusi ini yang dari UDC sampai dengan UDP. Dia menggunakan kabel distribusi yang isinya itu 12 sekolah. Gitu. Oke mas, next. Nah di sini kabel dropcore ini yang dari ODP ke UDC. Jadi dia core-nya itu ya cuma satu, karena kebutuhan untuk rumah satu. Ini menggunakan kabel dropcore. Kabel dropcore ini juga dibuatkan dengan seling, biasanya untuk tarikan supaya kencang gitu ya. Oke mas. Nah ini yang perangkat yang kita lihat. Kalau OLT ini yang saya sebut tadi sebagai otaknya ya. Otaknya ini posisinya berada di rumah server Telkom atau STO. Di sini juga ada. Mungkin nanti ini mas ya, jadi jalan-jalan ya mas untuk ngecek itu, untuk lihat-lihat apa ini perangkat ini atau paling di FA aja sih. FA ya. Ya nanti kita sedikit cek fisik. Oke mas, lanjut. Nah, kalau di dalam ODC juga kita ada ibaratnya material yang kecilnya ya. Di sini juga ada pasif ini untuk membagi lebih banyak jalur lagi. Ujungnya misalkan dari 12 bisa jadi 24, 32 dan seterusnya. Itu fungsinya pasif splitter ini untuk memperbanyak tangan lagi. Sebenarnya gitu. Lanjut mas. Ya, nah ini biasanya yang sering kita lihat kalau di pinggir-pinggir jalan tentunya ini ODC. Ini istilahnya yang kedua biasanya dari Central Telkom dan OLT itu kita distribusikan masuknya ke ODC. Dari ODC ini kita perbanyak lagi masuknya ke misalkan ini kecamatan A gitu. Nanti ODP itu bisa masuk ke kelurahan di ODC. Masuknya ODP. Jadi dari ODP ke kelurahan A nanti baru masuknya ke rumah-rumah. Kira-kira begitu untuk proses urutan terbaginya. Oke, nah ini yang untuk biasanya dekat kalau kita di desa-desa biasanya ada tiang nempel kotak ini. Ini namanya ODC. ODP. ODP ini untuk mendistribusikan ke yang rumah-rumah gitu. Ini biasanya maksimal bisa 16 rumah satu ODP. Oke mas. Jadi sulitnya juga banyak. Ini ada ODP closer. Biasanya kalau untuk yang perumahan residensial kan kalau sekarang perumahan klaster itu tidak diperbolehkan ada kabel yang melintas di udara. Jadi harus rapi ditatang. Itu biasanya menggunakan ODC yang ini. Jadi nggak akan kelihatan kalau ada kabel-kabel melintas di udara. Ini biasanya kita gunakan di perumahan. Tapi kalau kita yang di desa lebih banyak yang ini juga banyak di desa. Oke mas. Oke. Nah ini OTP merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan. Ya dia sebagai sambungan core optik peralihan dari kabel outdoor ke yang saya sebutkan tadi dari kabel outdoor ke kabel indoor. Kabel outdoor ini tipenya lebih ke kaku, keras gitu ya, sulit dirapikan ibaratnya gitu. Nah kita peralihan itu menggunakan perangkat ini. Jadi dari dropcore nanti kita sambung, nanti keluarnya pakai patchcore kabel yang lebih lentur, lebih mudah ditata supaya rapi kalau masuk ke rumah. Itu ini untuk perangkat sambungannya ya. Oke mas. Kabel indoor juga sebetulnya sama, dia juga partikelnya juga masih menggunakan serat kaca, tapi secara materialnya dia lebih lentur, lebih mudah ditata untuk yang masuk ke dalam rumah. Oke mas. Nah ini ada alat-alat untuk dimana biasanya teknisi ini kalau misalkan rumah kita biasanya gaduan,
ada di modem, ada indikator merah. Nah, itu biasanya kabel putus, itu kita nyambung serat fiber optiknya itu menggunakan alat splicer. Nah, alat ini nanti sudah otomatis dan bisa melebur serat kaca itu bisa tersambung lagi. Di sini juga ada alat untuk mensupportnya, karena untuk menyambung FO itu juga diperlukan apa ya? Ibaratnya kebersihan juga, bukan hanya kita sebenarnya. FO juga kalau nggak bersih, biasanya sambungannya nggak akan maksimal dan nanti imbasnya akan delivery datanya itu nggak maksimal. Jadi kalau kita biasanya mungkin menemui internet lambat, itu mungkin salah satunya penyebabnya sambungannya kurang sempurna. Nah, untuk itu biasanya kita menggunakan alkohol. Alkohol ini juga fungsinya untuk supaya sambungannya itu lebih sempurna. Jadi nggak boleh ada bekas-bekas potongannya itu yang masih SMA itu 1,5. untuk alat potongnya tersebut cleaver. Cleaver di sini untuk alat potong FO. SMA. Nah, Nggak nanti ada batasan apa namanya? Sebenarnya kalau FO itu ada beberapa lapis, ada 3 lapis. Nah, lapis yang paling dalam itu benar-benar kacanya. Yang lapis nomor 2 itu ada seperti lapisan itu biasanya coating ya. Untuk coating itu bisa kita lepaskan pakai striper ini. Jadi sebelum nyambung FO itu kita kupas dulu bagian coatingnya menggunakan alat ini. Nah, nanti setelah terkupas itu baru kita bersihkan pakai alkohol, kita lap pakai tisu, baru nanti kita sambung pakai squeezer. Itu kalau nanti belum sempurna, kita ulangi lagi prosesnya. Makanya kadang kalau gangguan itu, kalau satu core bisa, tapi kalau yang gangguan distribusi bisa sampai 100 core, nah itu biasanya gelar tikar. Gelar tikar, gelar tenda, agak lama karena nyambungnya itu perlu kebersihan juga, nggak bisa asal nyambung terus bisa langsung baik gitu. Oke mas, next. Nah ini bagian precon. Precon ini biasanya juga ini sering ada di bagian rumah biasanya gitu. Jadi sama yang seperti tadi, ini fungsinya untuk peralihan dari kabel outdoor ke kabel indoor. Jadi roset ini sering kita lihat di rumah. Oke. Nah kalau ini modem ya. Kalau modem itu fungsinya dia untuk sebagai jembatan menyalurkan data ke perangkat kita. Perangkat kita kan ada yang bisa menerima frekuensinya. Kalau HP pakai sinyal, pakai frekuensi ya. Tapi kalau PC atau laptop ada yang pakai kabel lain. Nah, fungsinya dia itu untuk mentranslate merubah data yang dari kita kirim supaya bisa dikenali oleh perangkat-perangkat yang kita gunakan. Di sini modem juga banyak tipenya. Kalau dari Telkom sendiri ada mereknya, kita ada ZTE, Huawei, Nokia. Oke mas. Nah ini struktur dan jenis serat. Jadi tadi yang saya jelaskan, core inti ini kaca, ini kaca. Lalu untuk lapisan keduanya itu adalah cladding. Nah untuk lapisan ketiganya coating. Biasanya kalau kita nyambung, ini kita kupas bagian yang kupas, kita ambilnya bagian core intinya. Jadi core inti nanti ketemu core inti ini sambungannya. Kira-kira begitu. Semua kabel fiber optik isinya sama seperti ini. Nah ini kadang kalau kita pikir kan kabel kaca kalau yang kaca itu kan lemas, nggak bisa pecah. Itu ibaratnya dia beda kekuatan yang berbeda material. Oke mas. Ya sekian ya.
dari penjelasan saya mungkin kurang detail. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau Bapak Ibu. Kalau di sini masa di rumah nggak ada orang, maksudnya nggak ada internet apa gitu, nggak ada ya. Mungkin kita bisa diskusi, mungkin ada yang perlu apa ditanyakan, mungkin ini kita bahas gangguan juga nggak apa-apa. Kalau angkat itu biasanya kendalanya apa sih mas? Kalau ini kendalanya apa sih? Nggak apa-apa, kita diskusi di sini. Perlu disampaikan apa ya? Baik, mungkin teman-teman ada